Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya hari ini? Masih semangat ya belajarnya hari ini? Sebelum belajar, marilah kita bersama-sama berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini kita akan belajar materi kelas 3, tema 7. Subtema 3, pembelajaran 1 dan 3 mengenai perkembangan teknologi komunikasi. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, menuliskan kalimat utama dari paragraf. Yang kedua, menghias karya dekoratif pada kartu ucapan. Yang ketiga, membuat telepon kaleng. Yang keempat, menunjukkan dan menghitung keliling bangun datar. Hari ini kita masuk pada subtema 3 mengenai perkembangan teknologi komunikasi. Lihatlah gambar berikut ini. Manusia adalah makhluk sosial. Artinya, setiap orang memerlukan orang lain. Satu orang berhubungan dengan orang lain. Manusia melakukan komunikasi saat bersama-sama. Saat berkomunikasi, kita dapat menyampaikan apa yang diinginkan. Saat berkomunikasi, kita dapat menyampaikan apa yang kita pikirkan. Dahulu, ruang komunikasi manusia amat terbatas. Bersyukurlah, teknologi komunikasi makin berkembang. Kini kita dapat berkomunikasi dengan siapa saja dan di mana saja. Mari kita pelajari perkembangan teknologi komunikasi agar hidup makin berarti. Bacalah teks berikut ini. Judulnya Sejarah Komunikasi. Komunikasi adalah cara penyampaian gagasan antar manusia. Pada awalnya, komunikasi dilakukan secara tatap muka dan pesan disampaikan secara lisan. Namun, kebutuhan untuk menyampaikan informasi secara tidak langsung juga sangat diperlukan, sehingga ilmu tentang komunikasi semakin berkembang. Ada bermacam-macam cara penyampaian pesan dari jauh. Suku Indian menggunakan asap sebagai tanda pesan. Di Indonesia dikenal adanya kentungan. Kentungan digunakan untuk penyampaian tanda bahaya bagi warga. Selain kentungan, gong dapat menjadi pilihan sebagai penyampaian pesan. Salah satu penyampaian pesan secara tertulis adalah melalui surat. Sebelum adanya kertas, surat ditulis di atas daun lontar. Pada saat mesin cetak telah diciptakan, alat komunikasi berkembang melalui surat kabar atau koran. Setelah surat kabar, media komunikasi seperti radio dan televisi mulai berkembang. Nah, saat ini ada jaringan internet. Manusia dapat bertukar informasi melalui surat elektronik. Manusia dapat juga bertukar informasi melalui berbagai jejaring sosial. Jejaring sosial dapat menghubungkan ke belahan dunia manapun. Nah, apakah kamu masih ingat tentang kalimat pokok dari setiap paragraf? Tuliskan kalimat utama setiap paragraf di bawah ini. Misalnya pada paragraf pertama, komunikasi adalah cara penyampaian gagasan antar manusia. Paragraf kedua yaitu ada bermacam-macam cara penyampaian pesan dari jauh. Untuk paragraf ketiga dan paragraf keempat, silakan kalian diskusikan bersama orang tuamu. Lalu, tulislah di bukumu masing-masing. Ide pokok suatu bacaan dapat ditemukan jika kita membaca dengan teliti. Ide pokok ditemukan pada kalimat utama tiap paragraf. Ide pokok adalah gagasan utama dari bacaan. Nah, sekarang ayo menulis. Tuliskan kembali kata-kata yang digarisbawahi pada kotak berikut. Misalnya, yang pertama ada gagasan, pesan, lisan, informasi, dan keuntungan. Lalu ada penyampaian, surat, koran, media, dan internet. Carilah arti kata tersebut dalam kamus. Buatlah kalimat menggunakan kata-kata yang digarisbawahi. Misalnya yang pertama yaitu saya akan mengajukan gagasan. Yang kedua, pesan tersebut akan segera disampaikan. Yang ketiga, jagalah lisanmu agar terjaga hatimu. Yang keempat, informasi yang diterima adalah fakta.
Yang kelima, kentungan itu terbuat dari kayu. Nah, kali ini Siti mendapat kiriman kartu ucapan terima kasih dari toko majalah yang pernah Siti pesan. Kartu tersebut cantik sekali. Kartu itu disebut kartu pos. Unsur garis, bidang, dan warna pada kartu pos menarik untuk dilihat. Sekarang, amati hiasan pada kartu pos berikut ini. Lihatlah. Hai Siti, terima kasih sudah berbelanja di toko kami. Kepada Siti, Jalan Baru nomor 15, Jakarta. Sekarang, ayo berkreasi. Siti mengajak Dayu dan Lani membuat kartu pos. Siti menyediakan karton seukuran kartu pos. Selanjutnya, Siti, Dayu, dan Lani menghias sekeliling kartu pos dengan karya hiasan. Buatlah hiasan yang sama seperti Siti dan teman-teman pada kartu pos di bawah ini. Nah, lihatlah sekeliling kartu pos itu. Sudah dihiasi dengan warna kuning atau oranye dan hijau atau toska. Siti, Dayu, Lani telah selesai menghias sekeliling kartu pos dengan karya hiasan. Sekarang, amati gambar kartu pos yang telah dihias. Lihatlah baik-baik kartu pos hiasan berikut ini. Ternyata kartu pos mempunyai 4 tepi. Jumlah panjang keempat tepinya disebut keliling kartu pos. Persegi panjang mempunyai 4 sisi. Jumlah panjang keempat sisinya disebut keliling persegi panjang. Setiap bangun datar memiliki keliling. Kita dapat menemukan keliling dari setiap bangun datar dengan mudah. Keliling bangun datar adalah jumlah panjang sisi. Nah, sekarang ayo berlatih. Amati gambar-gambar di bawah ini. Tebalkan sisi-sisi yang membentuk keliling dari bangun tersebut. Perhatikan contoh berikut ini. Ada sebuah persegi panjang yang jika dikeliling dapat dibuat seperti ini. 1, 2, 3, dan 4. Lalu, sekarang coba kalian tebalkan sisi-sisi bangun berikut ini. Yang pertama, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Selanjutnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang ketiga, 1, 2, 3, dan 4. Hari ini Dayu dan Lani sangat bersemangat. Mereka akan melakukan percobaan telepon kaleng. Dayu mengetahui cara membuat telepon kaleng dari ibu. Telepon merupakan salah satu alat komunikasi. Dengan adanya teknologi, telepon berkembang dari masa ke masa. Ini telepon merupakan salah satu alat yang sangat memudahkan komunikasi. Sejarah penggunaan telepon. Telepon digunakan untuk menyampaikan pesan suara. Manusia sudah mengenal surat dan telegraf sebelum ditemukannya telepon. Namun, surat memerlukan waktu berhari-hari dalam menyampaikan pesan. Itu komunikasi dilakukan secara tertulis. Telepon muncul pertama kali pada tahun 1800-an. Berdasarkan hasil penelitian tentang gelombang bunyi, Alexander Graham Bell menciptakan telepon. Pada uji coba pertama kali, daya jangkau telepon sekitar 8 mil. Selanjutnya ada satelit telepon. Oleh karena itu, daya jangkau telepon semakin luas. Komunikasi dapat dilakukan antar negara. Sekarang jaringan telepon bergerak melalui satelit. Kita dapat berkomunikasi di mana saja dengan menggunakan telepon genggam atau ponsel. Nah, carilah kalimat utama dari setiap paragraf pada teks sejarah penggunaan telepon. Kumpulan kalimat utama dari tiap paragraf dapat membentuk suatu ringkasan. Tuliskan ringkasan informasi dari teks tersebut. Telepon digunakan untuk menyampaikan pesan suara. Telepon muncul pertama kali pada tahun 1800-an. Selanjutnya ada satelit telepon. Sekarang jaringan telepon bergerak melalui satelit. Dayu dan teman-teman membuat telepon kaleng. Lani dan Udin membawa kaleng bekas susu kental manis. Edo dan Beni menyiapkan benang kasur. Sementara itu, Dayu dan Siti membawa kertas dan lem untuk hiasan. Amati langkah-langkah membuat telepon kaleng berikut. Yang pertama adalah siapkan alat dan bahan.
Kemudian yang kedua, minta bantuan orang dewasa untuk melubangi kaleng. 3. Masukkan tali ke dalam lubang buat simpul ujung tali. Kemudian yang keempat, telepon kaleng siap digunakan. Tampilan telepon kaleng akan semakin menarik jika diberi hiasan. Salah satu motif hiasan adalah pola hiasan dari Toraja. Amati pola hiasan Toraja berikut. Yang pertama adalah motif paksulan sang buah. Kemudian yang kedua, motif pak kolong buku. Yang ketiga adalah motif pak polok songkang. Dan yang keempat adalah motif pak tangko patung. Hiasan akan menambah keindahan suatu benda. Ayo kita buat pola hiasan untuk menghias telepon kaleng. Ini hanya sekedar contoh ya, jadi kalian bisa membuat pola hiasan sesuai keinginan kalian sendiri. Siapkan selembar kertas seukuran kaleng, kemudian salin hasil karya hiasan yang telah dibuat. Warnai gambarmu, tempelkan gambarmu pada kaleng. Kini penampilan telepon kalengmu semakin menarik, bukan? Hari ini kita akan belajar tentang keliling bangun datar dengan satuan tak baku. Apa sih satuan tak baku itu? Sebelum kita tahu apa itu satuan tak baku, kita mau tahu dulu apa itu keliling. Apa itu keliling? Keliling adalah banyaknya satuan panjang yang digunakan untuk mengukur panjang tepian benda. Keliling dapat diukur menggunakan satuan baku dan satuan tak baku. Kita lihat satuan baku itu seperti apa ya. Satuan baku adalah satuan yang apabila digunakan oleh siapapun atau siapa saja akan menghasilkan hasil pengukuran yang sama. Misalnya, anak-anak mengukur meja menggunakan satuan baku. Lalu anak-anak minta tolong papa mama di rumah untuk mengukur meja itu pakai satuan baku itu juga. Pasti hasil pengukurannya sama. Sedangkan satuan tak baku adalah satuan yang apabila digunakan oleh orang-orang yang berbeda, bisa menghasilkan hasil pengukuran yang berbeda. Contoh, mengukur panjang meja menggunakan jengkal tangan. Hasil pengukuran tersebut apabila diukur oleh orang dewasa akan berbeda hasilnya jika dibandingkan dengan hasil pengukuran anak kecil. Di sini ada sebuah bingkai. Nah, kelilingnya diukur menggunakan batang korek api. Di sini sudah tertulis panjangnya 7. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Panjangnya 7. Lebarnya 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kelilingnya, loh kok kelilingnya bisa 24 sih Bu? Kan 7 tambah 5, 12. Nah, yuk kita hitung, kita lihat sama-sama. Ternyata keliling ini bukan cuma setengah bagian dari bingkai ini. Anak-anak kalau perhatikan ini cuma setengah bagiannya saja. Ya, anak-anak harus mengukurnya secara keseluruhan. P ini panjang. Panjang tambah panjang yang ini, sisi yang ini. Lalu lebar sisi yang ini tambah lebar sisi atasnya. Berarti panjang tambah tambah lebar sama dengan 7 tambah 7 tambah 5 tambah 5 menghasilkan 24. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan Anda semua dapat memahaminya dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.